Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di sini yang memandu acara pada hari ini di Bapenda Bekesahan. Hari ini kita akan bahas tentang asistensi pendapatan dan apa sih yang sudah dilakukan oleh OPD sebagai tindak lanjut dari asistensi pendapatan itu sendiri. Bersama saya sudah ada Pak Muslik selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selamat siang Pak. Siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Luar Bapak, biasa. ya alhamdulillah. Pak, kami etam sekarang ini dalam acara Bapenda Bekesahan. Iya. Nah, jauh-jauh Pak dari materi kami yaitu asistensi pendapatan daerah. Dengan harapan bahwa apa yang kami lakukan nanti ini sebagai pendampingan ke OPD biar sama-sama untuk meningkatkan pendapatan daerah etam. Nah, menurut Bapak, kegiatan asistensi pendapatan daerah ini seperti apa? Silakan Pak. Pertama-tama kami menyampaikan ucapan terima kasih dan menyambut baik kegiatan ini. Ya, kami berharap dengan kegiatan ini potensi-potensi PAD terutama di sektor kelautan dan perikanan itu dapat tergali secara maksimal. Seperti itu ya Pak. Dari sisi kelautan dan perikanan ini potensi kita itu kalau dari lihat sektor kelautan perikanan lihat dengan potensi sungai, danau, karena kita di sini berbicara kelautan dan perikanan dalam arti luas ya Pak, bukan hanya sebagai tempat pembibitan benih tapi juga potensi kelautan dan perikanan secara luas. Menurut Bapak, dengan potensi sumber daya yang ada di kita, kira-kira kita pendapatan kita dari sisi kelautan dan perikanan bisa seperti apa Pak? Nah itu Bu, jadi terkait dengan PAD sebenarnya kita perlu pendampingan dari Bapenda sendiri, artinya apa yang bisa kita gali dari sektor kelautan dan perikanan, terutama mungkin selain sektor-sektor retribusi ya, seperti kalau di kelautan dan perikanan kita punya balai benih ikan, kemudian juga kita punya tempat pelelangan ikan ya, kemudian juga hatchery kita nantinya yang ada di pesisir. Nah itu juga merupakan potensi bagi kami ya, bagi kita untuk kita eksploitasi PAD-nya sehingga kita bisa meningkatkan PAD. Nah untuk itu saya kira tadi kami menyambut baik bahwasannya asistensi ini kami sangat perlukan sekali, terutama sekali bagaimana strategi bisnisnya, kemudian bagaimana kaitannya dengan regulasi-regulasi terkait dengan peningkatan PAD itu sendiri. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi selain potensi itu kan kita juga perlu melihat ya apa potensi, bagaimana strategi untuk mencapainya, dan tidak lupa dengan regulasi ya Pak, regulasi karena memang secara lejurnya itu kita tidak bisa melakukan pemungutan kalau kita tidak dinaungi regulasi. Nah menurut Bapak regulasi yang ada ini adakah perlu dikaji Pak atau perlu direview lagi, ini sesuai apa tidak ya gitu? Menurut Bapak seperti apa ya? Ya saya pikir begitu Bu, jadi regulasi ya kalau kita bicara potensi kita besar, cuman regulasi yang bagaimana kita agar bisa memungut PAD ini yang menjadi permasalahan bagi kita. Memang kabupaten kota itu hanya mengurusi pembudidaya dan nelayan-nelayan yang kecil-kecil ini, sebenarnya mereka jauh dari kata untuk dipungut itu begitu. Tetapi ada beberapa fasilitas-fasilitas yang harus kita berikan sehingga kita bisa menarik retribusi itu ya, sehingga PAD kita bisa meningkat. Kami dari Kelautan dan Perikanan juga berharap bahwasannya kami berharap sebagai OPD atau dinas yang bisa berkontribusi terhadap PAD ini, bukan menjadi beban begitu. Kita berharap demikian ke depannya. Oh jadi selain maksudnya dengan potensi yang ada juga mungkin dari sisi ini kita mengoptimalkan aset yang kita miliki ya Pak, seperti itu mungkin ya Pak ya. Aset-aset yang sudah ada di sini kan bisa dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah kita sendiri. Jadi bukan hanya dari sisi perikanannya, kelautannya, tapi juga dari sisi layanannya kita tingkatkan sehingga bisa berbarengan Pak ya antara layanan dengan pendapatan. Nah mungkin yang kami tanyakan selanjutnya adalah
tindak lanjut setelah asistensi ini, apa yang akan dilakukan oleh kawan-kawan dari Kelautan dan Perikanan? Ya, itu tentu saja nanti akan menjadi bahan diskusi bagi kami di internal ya, bagaimana menyusun langkah-langkah ke depan. Terutama tadi sebagaimana pertemuan kita tadi, bahwasannya kita diharapkan untuk dapat menyusun bisnis plan tadi, sehingga target-target yang kita ajukan itu menjadi lebih rasional dan bisa kita capai di bidang ini. Nah, terkait balai benih sendiri Pak, kita kan punya 2 balai benih ya Pak. Menurut Bapak, pengelolaan balai benih sendiri ini supaya bisa menghasilkan pendapatan yang optimal harus seperti apa? Harus adakah peningkatan SDM atau sarananya yang harus diperbaiki atau seperti apa Pak? Ya, saya kira itu holistik ya, artinya baik itu dari segi sarana prasarana, kemudian SDM. Saya pikir itu tentu saja menjadi catatan bagi kami untuk melakukan peningkatan. Di samping itu juga kami berupaya untuk mengoptimalkan yang ada, gitu. Tetapi ke depan juga kita harus meningkatkan sarana prasarana, SDM-nya, ya. Kemudian penyediaan induk unggul dan lain sebagainya. Termasuk kita juga melakukan kerjasama dengan balai-balai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena mereka itu yang melakukan pembinaan terhadap kita, terutama untuk penyediaan induk-induk unggul itu harus mendapat rilis dari mereka. Itu juga kita jalin terus koordinasi dengan balai-balai kementerian itu. Oh, jadi untuk indukan dianggap unggul itu harus ada rilis dari kementerian dulu. Betul, ya Pak? Ya. Ada syarat-syaratnya bahwa ini dapat dijadikan bibit unggul atau seperti apa ya Pak? Bibit unggul harus punya sertifikasi. Oh, sertifikasi. Ya, itu dikeluarkan oleh kementerian, ya. Balai-balai yang ada. Oh, seperti itu. Nah, untuk sertifikasi itu ada biaya kah Pak untuk sertifikasi atau seperti apa? Sebenarnya kalau itu merupakan kewajiban bagi balai-balai untuk mendistribusikan. Nah, sepanjang kita menjalin komunikasi, saya pikir itu bisa kita akses. Ya. Berarti tanpa biaya pun sebenarnya ketika kementerian itu merilis ini, kita sudah tahu, oh indukan yang seperti ini nih yang menjadi bibit unggul ini. Itu bisa dari mana aja Pak? Ya, sebenarnya bisa. Sebenarnya sejauh ini memang kita di samping kita mengajukan permohonan ke kementerian, kita juga sebenarnya melakukan pembelian langsung melalui anggaran APBD. Ya. Untuk saat ini pembibitan di balai benih kita itu indukannya yang menjadi referensi kita itu kemana Pak? Ke daerah mana? Ada beberapa balai benih. Satu contoh misalnya untuk ikan mas itu ada strain Majalaya di Sukabumi, ada strain Punten itu di Malang, Jawa Timur, ada juga strain Cangkringan itu di Yogyakarta. Sebagai contoh seperti itu. Jadi sebenarnya kita itu boleh mengambil keluar ya Pak, boleh mengambil bibitan dari luar. Nah, di dalam lingkungan kita sendiri, di dalam Kabupaten Kukar, dalam Kalimantan Timur, ada enggak daerah yang kira-kira bisa nih jadi sebagai acuan untuk kita mengambil bibit unggul untuk mengurangi pembiayaan, misalnya dari pembiayaan jika dibeli di luar daerah? Kalau bibit unggul itu di kita Bu, tapi kalau induk unggul, ya, karena untuk menghasilkan bibit yang unggul tentu harus ada induk unggul. Ya. Nah, itu kalau di kita itu kita melakukan pendampingan terhadap UPR. Jadi unit pembenihan rakyat itu juga harus punya sertifikasi. Oh, gitu ya. Namanya cara pembenihan ikan yang baik. Itu juga dilakukan oleh kementerian loh Bu, untuk sertifikasi ini. Nah, ini kita selalu dampingi UPR kita agar mereka bisa menghasilkan benih-benih unggul. Termasuk diantaranya adalah sarana prasarana harus menunjang, kemudian induk yang digunakan juga harus bersertifikasi dan lain sebagainya. Itu diantaranya seperti itu. Hanya saja saya sampaikan tadi bahwa terkait dengan induk ini memang ada lembaga atau balai-balai yang untuk bisa merilis induk unggul itu. Iya. Baik Pak. Jadi pada intinya Dinas Kelautan ini menyambut baik dengan adanya asisten pendapatan ini, karena memang tujuan kita itu Pak adalah berkolaborasi bersama-sama antara Bapenda dan OPD Hasil untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ya Pak. Nah, justru itulah kami juga dari Bapenda melakukan pendampingan, karena harapan kita ini bukan hanya kerja Bapenda sendiri, tapi juga bersama-sama dengan OPD lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
maksudnya retribusi. Pernyataan terakhir Pak, kira-kira Bapak ini untuk kedepannya harus seperti apa? Apa yang harus kita lakukan, baik dari sisi Bapak maupun dari kami sisi Bapendanya sendiri? Ya saya pikir kolaborasi dan sinergitas antar kita Bu, antar OPD kita, saya kira itu sangat saya sangat berharap sekali itu terus ditingkatkan ya, terkait tadi Bu untuk meningkatkan pendapatan ini kami tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya kita berharap pendampingan ya, saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita menyusun rencana kerja bisnis plan ya, kemudian bagaimana kaitannya dengan regulasi-regulasi yang ada. Saya pikir kami sangat berharap sekali pendampingan ini terus dilakukan. Oh baik Bapak, saya kira untuk hari ini acara berkesan kita dari melihat tadi yang sudah kita lakukan dan sudah yang Bapak sampaikan, memang kuncinya itu adalah kita berkolaborasi bersama-sama untuk meningkatkan pendapatan daerah, karena pendapatan daerah bukan hanya tanggung jawab satu OPD saja Pak ya, tapi secara bersama-sama. Begitu mungkin Bapak ya? Setuju Bu. Baik kawan Bapenda Bekesahan, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Muslik dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Kebetulan beliau adalah kepala dinasnya langsung sebagai narasumber pada hari ini. Harapan kita bahwa pendapatan ke depan akan lebih maju lagi, lebih meningkat lagi, dan dilakukan secara bersama-sama. Cukup sekian dari saya hari ini di acara Bapenda Bekesahan. Ciao.